warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bahwa pada dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Allah masih melimpahkan kita limpahan karunia dan nikmatnya berupa umur, berupa kesehatan, dan juga kesempatan mendatangi Masjid Al-Mujahidin ini. Insyaallah akan membawa berkah bagi kita semua. Alhamdulillah dalam rangka mengaji dan mengkaji beberapa ayat dari kitab Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kepada uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki sejarahnya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Berapa hari lagi? 9 hari lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Dan oleh sebab itu insyaallah Subhanahu wa ta'ala kajian pagi pada kesempatan kali ini berbicara tentang tafsir ayat-ayat shaum. Tafsir ayat-ayat puasa, lebih spesifiknya yaitu surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Bahwa dan lebih baik Allah Subhanahu wa taala sebelumnya saya bacakan ayat-ayat ini, semoga mendapatkan berkah bagi kita, kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itulah ayat-ayat tentang puasa, dan setelahnya berbicara tentang hukum-hukum puasa. Namun pada ayat-ayat ini juga ada beberapa hukum yang dijelaskan dalam ayat ini.
Maka Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Pertama di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata aman. Yang dhamirnya itu untuk laki-laki. Mengapa tidak ya ayyuhalladzina amanu wa amanna? Kalau kita ngomongkan bapak-bapak dan ibu-ibu, muslimin dan muslimah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam kebanyakan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim itu cukup menggunakan dhamir laki-laki. Mengapa? Kata ibu ini dari emansipasi, harusnya bilang aman. Kenapa hanya laki-laki? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum. Dan seterusnya. Jawabannya adalah bahwa dhamir lelaki mewakili perempuan. Seperti hadis Rasulullah SAW, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Sebagian yang menambahkan bahwa muslimat, tapi itu ziyadah tambahan yang lemah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan menuntut ilmu itu wajib atau mencari ilmu itu fardu atas setiap muslim, bukan berarti hanya muslim lelaki, tapi juga perempuan. Teman saya bilang kalau saya dituntutlah ilmu dituntut, ilmu dicari. Karena yang dituntut itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi bukan untuk ilmu, mencari ilmu. Tolong ini. Ilmu gak usah dituntut ya. Dicari dan dipelajari. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baik lelaki ataupun perempuan. Apakah semua lelaki dan perempuan? Tentunya tidak. Di sini kutiba alaikumus shiyam, difardukan atas kalian as-shiyam, berpuasa. Terlepas dari ada yang tidak setuju menggunakan kata puasa karena istilah ini bukan istilah Islam, tapi la musyahhad fil Islam, tidak ada yang penting maknanya. Kita memaknai puasa dengan makna Islam, sesuai dengan Islam. Wahai orang-orang yang beriman, baik lelaki atau perempuan, difardukan, kutiba itu dicatat, artinya difardukan, diwajibkan, alaikum atas kamu as-shiyam, puasa. Yang pertama adalah apakah setiap muslim dan muslimah berpuasa? Bagaimana kewajibannya? Kewajibannya adalah bagi muslim dan muslimah yang telah balik. Kalau masih kecil boleh nggak Pak Ustaz puasa? Boleh, tapi tidak fardu. Itu adalah dalam rangka kita mengajarkan kepada anak kita untuk berpuasa ya. Walaupun nanti saya puasa ya Pak, ya tapi jam 12 buka, setengah hari puasa. Tidak masalah ya, dalam rangka nanti melatih diri. Kalau sudah terbiasa puasa penuh lebih baik ya, jadi itu melatih. Karena melatih anak sejak kecil ya akan membuat dia terbiasa untuk melakukannya ketika besar. Alhamdulillah di sini ada anak pakai jilbab masih kecil. Ya, apakah wajib anak kecil perempuan pakai jilbab? Tidak wajib. Ya. Tapi kalau kita mengajarkan anak itu memakai jilbab ketika kecil, itu hal yang baik. Ya, nanti ketika sudah
dia sudah balik, tidak lagi susah untuk mengajarkan kepadanya hal-hal tersebut. Pakai jilbab, menutup aurat, kemudian juga puasa. Kutiba alaikumusiyam, difardukan atas kalian puasa. Puasa dalam bahasa Arab, as-shaum dalam bahasa Arab, siyam dalam bahasa Arab itu adalah masdar dari kata shoma. Shoma yasumu siyaman. Shoma yasumu shauman. Shoma yasumu siyam. Sama seperti qama yaqumu qiyam. Sama kan? Kalau kita perhatikan di sini, shoma ya alifnya di sini, kemudian di sini waw, di sini alif lagi. Qama yaqumu qiyam. Shoma yasum. Jadi dia adalah bentuk masdar, bentuk noun daripada kata shoma. Jadi kalau shoma pekerjaannya, shom adalah masdar. Itu ada dalam bahasa. Kalau shom bisa nggak, Pak Ustaz? Bisa. Jadi bisa shoma yasumu siyam atau shom. Kedua-duanya digunakan dalam Islam, ya, ada siyam dan ada shom. Jadi kata-kata siyam dalam bahasa Arab artinya menahan diri. Menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari apa saja. Sehingga Maryam bintu Imran ketika pulang dari tempat yang jauh dan beliau alaihissalam melahirkan anaknya yaitu Isa ibn Maryam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa Maryam binti Imran bernazar untuk tidak berbicara selama 3 hari, atau bernazar untuk tidak berbicara kepada kaumnya karena kaumnya akan menuduhnya, ya, jauh-jauh ke tempat yang jauh, ya, ke gurun pasir di tengah-tengah tempat yang tidak ada seseorang pun. Ketika itu hamil dan melahirkan anaknya Isa ibn Maryam dan kembali, ya, maka Maryam alaihissalam mengatakan, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Aku bernazar kepada Ar-Rahman, kepada yang pengasih dan penyayang, kepada yang pengasih Allah Subhanahu wa taala, berpuasa. Berpuasa bagaimana? Aku tidak berbicara kepada seseorang. Ya, ada orang bilang, kamu bawa anak haram, kamu melakukan hubungan yang tidak benar, ya, anak zina dan lain-lain dituduh, ya. Sampai ketika itu yang berbicara bukan Maryam alaihissalam, tapi yang berbicara anaknya yaitu Isa ibn Maryam, ya, mengatakan, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Orang kaya, bayi masih beberapa hari umurnya berbicara untuk membebaskan segala tuduhan yang dituduhkan kepada ibunya yaitu Maryam alaihissalam. Jadi as-shaum atau siyam dalam bahasa Arab itu artinya secara bahasa adalah menahan diri.
Kemudian secara syariat bagaimana? Secara syariat puasa itu adalah al-imsak an mubtilatis siyam, atau al-imsak an kulli ma yubtiluhu min aklin wa syurbin wa jima'in min tulu'il fajri hatta ghurubisy syams. Itu definisi syariat. Jadi menahan diri dari hal yang membatalkan. Yang membatalkan apa? Yang membatalkan perbuatan tersebut, yaitu puasa, dari makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Dimulai dari fajar, yaitu subuh, sampai datangnya maghrib. Itu definisi puasa. Nanti kita akan bahas lagi apa hal saja atau apa saja yang membatalkan puasa. Kita bahas dulu. Kita lanjutkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu adalah satu hal yang telah difardukan terhadap umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekarang timbul pertanyaan, bagaimana puasanya? Ya, apakah seperti kita atau tidak seperti kita? Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bagaimana cara umat-umat sebelum Islam berpuasa. Ya. Tidak ada yang menjelaskan apakah sama dari tulu'il fajri sampai ghurubisy syamsi, dari mulainya datang fajar sampai tenggelamnya matahari, atau bagaimana? Tidak ada yang menjelaskan. Sehingga puasa itu adalah sesuatu yang telah dikenal dan telah difardukan atas umat-umat sebelum Islam. Jadi kita sudah mengetahui bahwa puasa itu adalah hal yang maklum. Maka kalau ada orang yang dia tidak punya uzur, tidak berpuasa di tengah-tengah Ramadan, ya, dia ke warung, ya, ngumpet-ngumpet makan dan seterusnya, itu sangat terlalu. Sungguh sangat terlalu. Dia tahu bahwa puasa itu wajib kan, tapi dia tidak mau puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum. Bagaimana mereka? Mereka misalnya Quraisy, ya, dulu telah berpuasa Asyura. Kemudian al-Yahud, ya, orang-orang Yahudi juga berpuasa Asyura, hari 10 dari bulan Muharram. Atau orang-orang Quraisy telah berpuasa Yaumul Asyura. Dijelaskan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka puasa itu telah ada, ya. Cuman bagaimana caranya, ya, kita tidak tahu. Tapi ada hal-hal yang menunjukkan bahwa dulu penduduk Mekah telah berpuasa. Dan itu kemudian diamalkan dan menjadi sunnah. Sehingga inilah yang harus mungkin kita tekankan lagi, bahwa puasa itu bukan hal yang memberatkan dan menyulitkan. Baik, jadi kita membaca potongan terakhir dari ayat ini, kemudian kita jelaskan hukum-hukum puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan dari puasa itu adalah bertakwa. Bertakwa bukan hanya omongan belaka, ya, agar bertakwa, tapi bertakwa dalam bentuk real. Yang pertama, berpuasa
melatih seseorang untuk selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau dia nggak takut sama Allah, ya, diam-diam ke tempat wudu, ya, sambil wudu sambil minum. Mumpung panas nih, ya, puasanya bulan panas, musim panas, kalian aja ya, kumur-kumur, ya, nggak ada ngeliat ditelan 3 kali lagi. Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu kembali. Oh, Ustaz, apakah tidak boleh seseorang kumur-kumur? Ya. Boleh. Ya. Boleh, dalam wudu boleh. Ya. Tapi tidak boleh berlebihan. Ya. Berlebihan bagaimana ya, kumur-kumurnya lama gitu ya, biar kerasa air-airnya gitu. Ya. Apakah seseorang tidak boleh mandi? Boleh, ya. Siang saya nggak mandi, kenapa? Karena takut masuk air. Boleh seseorang mandi, ya, asal tidak diminum air. Nah, cuman kita ada hal yang macam-macam, ya. Kalau berenang terus keluar angin, batal puasanya Ustaz. Kenapa? Karena masuk airnya. Nah, itu hal-hal yang tidak ada. Ada juga yang saya pernah mendengar, dan ini berlebihan. Jadi ada seseorang yang dia takut kalau wudu itu batal puasanya. Kenapa? Karena airnya masuk ke mata. Kalau masuk ke mata berarti nanti masuk ke tubuh, jadi membatalkan puasa. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Ya, jadi mandi berkumur-kumur tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, puasa adalah sebagai latihan untuk mengurangi syahwat. Mengurangi syahwat. Kenapa itu? Karena biasanya kalau orang tidak puasa itu makanannya tidak dikontrol. Kecuali orang yang bisa mengontrol, ya, maunya makan daging, ya. Kayak orang Arab dulu kan makannya apa? Onta, kambing, ya. Sehingga panas betul. Makanya bawaannya syahwat. Syahwat itu banyak, bukan perempuan saya dan lain-lain. Ya, tapi di sini syahwat, ya, terlebih syahwat perempuan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai segenap pemuda, barang siapa yang telah mampu menikah, maka menikahlah. Dan barang siapa yang tidak mampu, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Barang siapa yang tidak mampu puasa, maka barang siapa yang tidak mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu adalah wija, adalah benteng baginya, adalah penahan diri, adalah hal yang bisa menahan diri, wija. Jadi kalau punya anak, kita punya anak laki-laki sudah nomor 3, ditanya sudah ada calonnya belum? Saya mau nikah Pak, udah nggak mau lagi. Maka kita memerintahkan dia untuk berpuasa. Atau sudah pada calon, tapi biaya ini dan itu keperluan menikah belum cukup, maka dianjurkan untuk berpuasa. Jadi berpuasa itu faedahnya, ya, yang kedua adalah menekan syahwat tersebut. Ya, menekan syahwat tersebut. Juga menekan selain syahwat kepada perempuan, juga syahwat di sini dalam arti, ya, makna lain adalah marah. Ya. Cuman ada orang yang ketika puasa bukan menjadi orang yang tenang, malah marah. Ya. Kenapa? Karena perutnya lapar. Ada nggak begitu?
Ramadan orangnya tenang, pas puasa marah-marah. Saya di Mesir itu kaget ketika puasa, bulan puasa orang di bis, ya, di angkutan itu marah-marah. Di bulan puasa orang pada marah-marah, ya. Mungkin kelaparan kali ya, jadi marah. Ya, sebenarnya puasa itu harus menekan amarah itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fa in qatalahu ahad aw sabbahu falyaqul inni sha'im." Kalau ada seseorang yang qatalahu, dan berarti di sini mungkin memukulnya atau berusaha untuk mencelakainya, kemudian mencelanya, katakan aku sedang berpuasa. Jadi puasa jangan dijadikan saya lagi puasa nih, ya. Jangan macam-macam sama saya. Tapi jadi puasa kita jelaskan bahwa saya sedang berpuasa. Saya harus menahan diri saya daripada hal-hal yang dapat menghilangkan atau mengurangi pahala puasa. Baik, Rasulullah SAW adalah orang yang sering berpuasa. Puasa Senin Kamis, puasa Daud alaihissalam, ya, puasa Syaban, puasa 3 hari setiap bulannya, dan puasa. Jadi inti daripada puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Ya. Kalau nanti setelah bulan puasa masih banyak korupsi, masih banyak orang yang berzina, masih banyak orang yang lenceng dari jalan Allah, berarti puasanya gagal. Gagal. Karena puasa hanya dimaknai bahwa menahan makan dan minum saja. Yang ketiga adalah faedah dari puasa untuk merasakan keadaan saudara-saudara kita yang mereka kelaparan. Bagaimana sih lapar itu? Ada orang yang dia tidak makan seminggu, tidak makan, berhari-hari tidak makan. Dengan puasa itu kita akan rasakan betapa mereka yang kelaparan itu seperti itulah keadaannya. Ya. Cuma ada yang bilang, Pak Ustadz, tapi saya puasa nggak kelaparan. Kenapa? Sahurnya 2 piring. Besar. Terus bukanya pagi pas buka cendol, gorengan, habis itu sholat, makan lagi ya 2 piring, terus terawih, habis terawih makan kacang hijau sama kol. Ini nggak pernah lapar. Tuh, terus juga nanti siangnya sebagian mengeluh, aduh lapar, padahal makannya luar biasa. Ya, nanti pada bulan Ramadan akan ditemukan makanan-makanan yang tidak ditemukan di luar Ramadan. Itu tradisi bukan di Indonesia saja, bukan. Di negara-negara Arab juga seperti itu. Saya di Maroko, itu orang buka puasa macam-macam, ada bubur, ada kue-kue manis, telur, ya. Kemudian daging, kemudian roti, macam-macam. Sahur banyak. Ya. Perut udah kenyang gitu. Ternyata jam 12 malam makan lagi. Makan yang gede lagi. Pakai daging dan lain-lainnya, nanti ketika sahur juga makan, cuma tidak makan. Jadi tradisi memperbanyak makanan itu, ya, itu adalah sudah ada bukan di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga begitu. Sehingga tidak masalah, tidak menjadi dosa kalau seseorang memasak masakan tidak masalah. Yang tidak boleh itu berlebihan. Boleh. Jadi kita akan bahas sedikit beberapa faedah setelah itu. Kemudian puasa itu merealisasikan persamaan antara orang fakir dan miskin. Nah,
antara fakir dan yang kaya, orang miskin dengan orang kaya. Ya, semuanya berpuasa. Tidak ada orang kaya tidak mau berpuasa. Musyawarah. Jadi orang miskin dan orang kaya mereka semua puasa pada bulan Ramadan. Kemudian dengan puasa juga melatih kita dengan gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang Islami. Kenapa? Karena sebelum subuh sudah bangun. Di luar Ramadan tidak ada rangsangan untuk bangun ya, nanti sajalah kalau udah azan gitu kan. Sekarang kalau puasa harus sahur nih, ibu-ibu bingung nih sahur pakai apa ya. Kalau di sana di sini juga mungkin ada ya, jam 2:30, jam 2 udah ada yang ya, pakai kentongan sahur. Ya. Kalau di Maroko enggak, cuma diketok doang ya pakai besi, cuma enggak ada yang keliling. Itu ada. Nah, itu artinya apa? Melatih diri untuk mempunyai ya satu amalan, satu kehidupan yang baik. Bangun di sepertiga malam yang terakhir ya. Setelah Ramadan nanti qiyamul lail, habis itu doa ya. Kalau bisa puasa Senin puasa ya. Kemudian melakukan aktivitas. Puasa sahur bareng-bareng ya, biasanya mungkin anak sudah atau suami sudah pergi kerja dulu, tapi ketika puasa semuanya kumpul ya, luar biasa, sangat indah. Nanti ketika buka begitu juga ya, orang tua, suami kemudian anak kumpul kebersamaan. Jadi ada satu sistem yang ya, dalam puasa itu kita diinginkan dalam oleh Islam untuk melatih. Buka bareng-bareng, kemudian tarawih. Jadi ketika nanti setelah Ramadan, hal-hal itu diharapkan bisa menempel di jiwa, bisa dipraktekkan, yaitu mempunyai sistem yang Islami, yang bagaimana Rasulullah SAW melakukan hal-hal yang baik. Sehingga nanti setelah Ramadan Rasul bilang, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikuti 6 puasa di bulan Syawal, dia seperti puasa 1 tahun. Maksudnya jangan lupa dengan ajaran-ajaran pada bulan Ramadan. Setelah Syawal udah 14 lagi ya, subuhnya siangan lagi ya, atau subuhnya terlambat, isyanya nggak pernah jamaah. Dan seterusnya. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah faedah dari puasa adalah yujaddidul binyah. Dia menguatkan, yujaddidul bunyata wa yuqawwis sihhata. Menguatkan tubuh. Jadi saya ingin tegaskan, tidak ada orang yang puasa itu sakit, tidak ada. Justru orang yang puasa sehat. Wah, nanti Pak Ustadz kalau saya puasa, ya saya kena mah, nanti saya sakit, saya bisa mati, misalnya. Tidak ada. Orang yang berpuasa itu sehat. Dan itu dibuktikan oleh para saintis. Mereka mengatakan puasa sebulan setiap tahun ya, itu dapat menghilangkan racun-racun di dalam tubuh. Asal puasanya tidak berlebihan tadi. Kalau puasanya berlebihan, bukanya sahurnya 2 piring, bukanya macam-macam, kemudian nanti makan lagi nasi 3 piring, malamnya makan lagi, nah itu tidak mendetoksifikasi. Ya, jadi puasa menyehatkan. Makanya kalau orang yang terkena diabetes disuruh apa? Puasa. Jadi itu adalah mukjizat dari puasa. Dan secara umum syariat-syariat yang Allah tentukan di dalam
Islam tidak ada yang membuat orang sengsara, nggak ada. Ya. Haji, waduh, itu nanti saya sengsara. Kenapa? Karena kalau haji uang saya habis. Apalagi sekarang tuh kuotanya dikurangi, Pak ya. Sama pemerintah sana dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena lagi dibangun lagi pelebaran dan perluasan Masjidil Haram, sehingga nanti bisa menampung 350.000 jamaah setiap hari di dalam. Jadi tidak ada yang begitu. Sholat, tidak ada orang yang sengsara dengan sholat. Justru dengan sholat bahagia, ketenangan, kesehatan dan lain-lain. Jadi dalam Islam tidak ada hal yang memberatkan, tidak ada syariat yang membuat kita itu menjadi sengsara dan susah. Anak perempuan pakai jilbab, waduh, nanti dia nggak cantik lagi kalau pakai jilbab. Ya, tidak ada. Ya, justru pakai jilbab menjadi cantik. Kalau saya pakai jilbab, Pak Ustaz, nanti rambut saya keringetan. Ya, tidak ada. Namanya jilbab itu justru melindungi perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena seseorang lelaki yang dia imannya lemah, ketika melihat perempuan yang membuka auratnya, itu dia akan condong kepadanya. Berbeda kalau ketika melihat perempuan yang tertutup dengan rapi sesuai syariat, memakai hijab. Tidak perasaan. Nah, jadi itu tentang faidah-faidah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Jadi kita mungkin 2 ayat saja, waktu yang terbatas. Jadi saya jelaskan ya. Puasa ini adalah ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang tertentu. Jadi nggak lama. Kita nggak difardukan untuk puasa sepanjang tahun, hanya sebulan. Jadi jangan sampai kita memiliki beban untuk puasa. Puasa beban, nanti ketika setelah puasa senang. Para sahabat, Pak, dulu sebelum masuk Ramadan mereka bahagia. Bahkan ada yang menunggunya berbulan-bulan. Ada seseorang yang di zaman ini meninggal karena sedang melakukan atau sedang menunggu bulan Ramadan. Dia melakukan hal yang baik, kemudian dia menulis di dalam buku hariannya, dia meninggal. Belum sampai Ramadan dia sudah meninggal. Jadi meninggal dalam keadaan menunggu datangnya bulan Ramadan. Plannya ditulis bulan Sya'ban begini, puasa, baca Quran, dengar tafsir, dengar doa, Ramadan begini, Syawal seperti. Jadi itu adalah para sahabat dan Nabi Muhammad SAW berbahagia. Ya. Nah, ketika Ramadan itu akan meninggalkan mereka sedih, nangis. Karena ada satu asar yang mengatakan bahwa perkataan tabi'in atau yang semisalnya, kalau mereka manusia tahu keutamaan Ramadan, maka mereka akan berharap semua bulan itu Ramadan. Ya, nangis. Sekarang kita kembali kepada kita. Kira-kira kalau mau lebaran, ya, mau habis Ramadan, kita menangis atau bahagia? Nah, bahagia karena bisa program. Bahagia karena dibeliin baju baru misalnya dan lain-lain. Jadi kita harus memaknai Ramadan ini dengan bulan yang penuh berkah sebagai bulan yang spesial, bukan bulan biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ya, kita sampai ayat 104.
Barang siapa yang diantara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh meninggalkan puasanya dan menggantinya di hari yang lain. Jadi kembali kepada puasa itu yang membatalkannya, yang pertama adalah makan. Kalau makan tengah hari itu jelas batal. Pak Ustadz, kalau makannya lupa bagaimana? Tidur gitu habis subuh, terus tiba-tiba ngigok, ya, langsung ke dapur nyentong nasi makan. Kalau lupa, jumhur ulama mengatakan tidak membayar, tidak mengganti ataupun tidak ada kafar. Jadi tidak mengganti. Tapi jangan nanti udah makan nyuap 3 suapan dibilang puasa. Oh iya saya lupa, lanjutin ya. Itu nggak boleh ya. Jadi itu apabila ya lupa. Sama juga ya orang yang minum ya. Kalau lupa itu tidak membatalkan puasa. Begitu pula orang yang melakukan hubungan suami istri. Jadi permasalahannya sengaja atau tidak sengaja. Pak Ustadz, saya lupa. Lupa bagaimana? Lagi puasa, ya. Saya datang syahwat, ya. Tiba-tiba saya menggauli istri saya, ya. Tapi saya lupa berpuasa. Kira-kira ada nggak? Ya. Jadi lupa melakukan, ya. Kalau itu kayaknya enggak ya, sengaja. Lupa dia. Nah, dulu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kata lelaki ini, dia datang dari satu kampung. Wahai Rasul, saya menggauli istri saya di siang Ramadan. Nanti nggak dijelaskan ini syahwatnya lagi naik atau sering makan kambing. Nggak dijelaskan. Kemudian kata Rasulullah SAW, a'tiq raqabah. Engkau harus memerdekakan budak. Kata lelaki ini, saya nggak punya budak. Oke, kalau begitu engkau harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kata lelaki ini, ya Rasul, saya lemah, tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Oke, kalau begitu beri ya setiap hari orang miskin makanan. Kata lelaki ini, ya Rasul, saya nggak punya makanan tersebut. Saya nggak punya makanan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW datang ke Aisyah, dilihat ada tamar, ada kurma. Kata Rasulullah SAW, bagikan makanan ini kepada orang-orang yang tidak mampu di kampung kamu. Ya Rasul, setahu saya yang paling miskin di kampung saya adalah saya. Akhirnya Rasulullah SAW tertawa dan mengatakan, ya udah, buat kamu dan keluarga. Jadi itu tentang melakukan hubungan suami istri di. Ada lagi satu lagi, yaitu al-qai'u, ya. Qai'u ini sebenarnya adalah muntah, ya. Cuman tetap muntah ini adalah yang disengaja. Sekarang apakah ada orang muntah yang disengaja? Itu masalah. Kalau muntah tidak disengaja, masalah. Mungkin dia enak atau misalnya mual. Sekarang kalau muntah sengaja bagaimana? Oh, saya sengaja muntah gitu. Pergi ke tempat sampah, oh muntah gitu. Tapi sengaja. Ya. Tapi yang tidak sengaja itu tidak membatalkan. Kemudian di sini dikatakan, barang siapa yang di antara kalian sakit, maka boleh ya, untuk tidak berpuasa. Jadi kalau sakit itu boleh tidak berpuasa. Kemudian menggantinya di hari-hari lain. Ya, menggantinya di hari-hari lain, sama seperti orang yang haid. Orang yang haid
tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Makanya kalau perempuan ya, yang belum atau yang masih aktif haidnya itu jarang sekali penuh puasa di Ramadan, maka menggantinya di hari yang lain. Kata Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shaum la bi qada'is shalat. Kata Aisyah, kami diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengqada puasa, tidak mengqada salat. Ya, bayangkan kalau perempuan yang haid suruh mengqada salatnya. Berapa itu hutangnya? Jadi puasa saja. Nah, di sini yang pertama adalah sakit. Faman kana minkum maridan. Yang kedua adalah ala safarin, perjalanan, ya. Jadi yang kedua adalah perjalanan. Nah, di sini ada permasalahan. Apakah setiap perjalanan itu boleh seseorang berbuka? Ya, Pak Ustaz, saya mau jalan kemana? Ke pasar depan. Boleh nggak buka puasa? Kan kata Allah, barang siapa yang melakukan perjalanan maka boleh berpuasa. Nah, itu bukan perjalanan namanya, ya. Sehingga ulama mereka berbeda pendapat, ada dua pendapat. Yang pertama adalah mengatakan perjalanan, ya, dengan masyaqqah atau dengan kepayahan. Yang kedua, pokoknya setiap perjalanan. Tapi perjalanan ini harus kedua-duanya mengatakan jarak yang bisa mengqashar sholat. Jumhur itu 89 km sekira-kira. Sedangkan Hanafiyah 96 km. Itu yang bisa menyebabkan orang berbuka. Tapi kembali lagi, apakah itu masyaqqah atau tidak, ya. Kalau sudah sampai ukuran ini, ya itu kembali kepada kita. Terlepas dari perbedaan itu, apakah harus masyaqqah atau tidak, yang mengukur kita sendiri. Ya. Kalau dari sini cuman saya perjalanan Pak Ustaz, kemana? Ke Bogor. Udah sampai 80 kilo. Boleh nggak saya? Itu tidak ada masyaqqah, ya. Tidak ada kepayahan. Jadi yang mengukur payah atau tidak ke kita. Itu saja, ya. Jadi pokoknya buka begitu kan kata Allah Subhanahu wa taala, perjalanan itu ya yang segitu, yang sudah panjang. Tapi itu kembali kepada masyaqqah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya. Dan orang yang tidak mampu melakukannya, di sini dikatakan orang yang berat menjalankannya, maka mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Orang yang tidak mampu di sini, ulama sepakat, yaitu orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu, baik lelaki ataupun perempuan, maka dia mengganti, ya, dengan fidyah. Setiap harinya dihitung, ya, satu orang miskin. Ya, memberi satu orang miskin, ya, makanannya. Kalau makanannya nasi padang, maka dihitung dengan makan nasi padang 10.000 atau 15.000 dikali 30. Kalau 30 hari atau 29 dikalikan sesuai dengan makan. Ya. Jadi orang yang sudah tua, renta, yang tidak mampu lagi puasa, membayar fidyah saja. Ya, soalnya. Kemudian bagaimana sekarang orang yang hamil dan menyusui? Nah, ini ulama memasukkan juga dalam kategori ayat ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya.
Cuma di sini ada perbedaan. Sekarang begini, perempuan yang hamil dan menyusui ada 3 pendapat. Yang pertama, dia membayar qada saja apabila dia khawatir terhadap dirinya. Itu jumhur ulama. Kalau dia khawatir terhadap dirinya dan bayinya, maka dia mengqada dan membayar fidyah. Kedua pendapat sebenarnya. Yang kedua adalah membayar fidyah saja, yaitu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi itu hal-hal yang dirukhsahkan untuk tidak berpuasa dan juga bagaimana membayarnya, dan siapa saja yang masuk di dalam orang-orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah." Barang siapa yang tatawwa, ya. Pak Ustaz, saya melebihkan gitu ya, maksudnya itu lebih baik baginya, itu baik baginya. Mengerjakan kebajikan itu maksudnya melebihkan. Jadi orang kita misalnya nasi padang 15.000, tapi Pak Ustaz saya mau nambahin 20.000. Kasihan dia, enggak apa. Bahwa khairullah itu baik. Ya, jangan sudah dikurangin ya. Pak Ustaz jangan 15.000, 7.000 aja. Nah, makan pakai apa 7.000 sekarang? Nah, pakai nasi doang. Ada mungkin, tapi sekarang sudah mahal. Dan hal yang dikeluhkan oleh ibu-ibu dan juga terkena imbasnya bapak-bapak juga adalah naiknya harga ketika 2 kali lipat, 3 kali lipat. Maka diukur juga dengan keadaan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan agar kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui, yaitu bagi orang yang melakukan perjalanan namun dia tahu bahwa dirinya mampu untuk berpuasa, maka puasa lebih baik. Itu tadi kembali kepada kondisi seseorang. Jadi yang mengukur dia mampu atau tidak adalah dirinya sendiri. Tapi kalau mampu, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkannya untuk terus berpuasa. Bapak dan Ibu mengenai Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagian ayat-ayat tentang puasa dari surat Al-Baqarah 183 dan 184. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin, memberikan kita kekuatan dan memberikan kita hidayah dan memberikan kita taubat nasuha agar kita benar-benar menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan saya atas nama pribadi dan juga keluarga mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekhilafan, karena di bulan Ramadan nanti kita berharap nanti kita bersih semua. Dan kita ada tradisi maaf-maafan Pak Ustaz. Enggak dalilnya. Saya enggak dapat hadisnya. Ya, maaf-maafan kamu sebelum Ramadan, ya. Tidak ada. Tapi ada satu hadis sahih. Perlu saya sampaikan di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahidin." Allah Subhanahu wa taala mendatangi pada malam nisfu Sya'ban, ya. Ini bukan amalan-amalan khusus, tapi di sini yang dikatakan Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua makhluknya, ya, kecuali orang yang musyrik satu dan orang yang saling membenci, orang yang bermusuhan. Oh, itu artinya ketika nisfu Sya'ban atau dekat Ramadan minta maaf. Jadi ada hadisnya. Walaupun tidak langsung, tapi intinya adalah hadis ini kita harus menghilangkan kebencian, saling memaafkan pada bulan Ramadan. Jadi itu bukan satu yang bid'ah, tapi ada hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang
pada malam nisfu Sya'ban kecuali orang yang musyrik dan orang yang membenci ataupun bersengketa, berselisih atau bermusuhan dengan saudara. Sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keridhaannya dan sekali lagi menyampaikan kita pada Ramadan menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya pada bulan Ramadan dan kita menjadi hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kepada jemaah yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan. Persilakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik, saya jawab terlebih dahulu. Jadi al-hukm itu yaitu menyuntik. Apabila menyuntik itu untuk penyakit, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi saya tegaskan hukna yaitu suntikan, ya, karena perobatan itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau seseorang dia setelah disuntik masih lemas ngedrop, maka dia sebaiknya membatalkan puasanya. Tapi pertanyaannya, suntikan itu membatalkan atau tidak? Tidak. Kemudian kalau setelah disuntik, ya, kondisinya bagaimana? Membaik, ya, dia masih kuat berpuasa. Tapi kalau mengedrop, jangan berpuasa. Jadi suntikan itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau orang yang hamil, Bu, ya? Tadi ada dua pendapat puasa dengan ada di tafsir. Kalau dia takut kepada dirinya, kalau takut dirinya sama anaknya, maka dia berpuasa dan fidyah. Bagaimana kalau mengambil pendapat berpuasa dan fidyah? Terus pas bulan depan lagi nyusuin, ya? Apakah boleh menggantinya nanti? Boleh, karena kondisi. Karena memang tidak ada waktu. Kondisinya pas bulan depan, ya, ternyata menyusui. Kan begitu. Jadi bisa menggantinya di hari yang lain. Ada lagi? Boleh nambah satu lagi? Kenapa? Pertanyaan boleh nambah lagi? Satu lagi pertanyaan. Boleh. Apakah ada batas? Misalnya kita yang biasa melakukan puasa Senin Kamis, kemudian menjelang puasa, apakah ada batas tertentu untuk berhenti sebenarnya? Ini juga pertanyaan yang klasikal tapi sebenarnya penting. Baik, begini, Rasulullah SAW melakukan puasa Sya'ban secara penuh. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan,
lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu ma yasumu fi Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullu, hadis Muslim. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa seperti puasa bulan Sya'ban. Beliau berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Dalam riwayat lain kecuali sehari atau 2 hari. Begitu ya. Sekarang ada hadis lain mengatakan, hadis Tirmizi. Qala Rasulullah SAW, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah pertengahan Sya'ban jangan puasa. Sekarang ada 2 hadis. Yang satu bilang Rasul puasa penuh bulan Sya'ban, yang satu bilang kalau udah tengah Sya'ban jangan puasa. Kontradiksi nggak? Kontradiksi. Ya. Kalau kita melihatnya kontradiksi, maka pertama kita harus cek dulu hadisnya. Oh benar, ternyata hadis Tirmizi mengatakan hadza hadisun hasanun sahih, ini adalah hadis hasan sahih ya, dan diamalkan oleh wa alaihil amal ya, dan diamalkan. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Tirmizi. Jadi pertama secara dirayah ya, secara ilmu hadis yang menjelaskan puasa kebanyakan bulan Sya'ban atau puasa penuh bulan Sya'ban itu lebih sahih daripada hadis yang melarang. Kenapa? Karena di dalam sanadnya terdapat perawi namanya Al-Ala ibn Abdurrahman. Jadi Al-Ala ibn Abdurrahman tafarrada bihi an baqi ashabi. Jadi Al-Ala ibn Abdurrahman ini beliau menyendiri dengan hadis ini dan tidak ada yang meriwayatkan kecuali beliau. Walau Al-Ala bin Abdurrahman termasuk orang yang shaduk atau orang yang hasanul hadis, orang yang terpercaya dan hafalannya juga termasuk hasanul hadis, ya bukan dhaif, tapi dalam kasus ini menyalahi perawi yang lebih thiqah, yang lebih terpercaya. Ya, Bu ya? Itu satu. Yang kedua, Imam Tirmizi membela hadis ini dan mengatakan wa alaihi dan diamalkan. Tapi Imam Tirmizi mencoba menggabungkan dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berpuasa penuh. Beliau mengatakan, ya, dan artinya, ya, wa ma'nahu, kata beliau, dan artinya, ya, seseorang yang sengaja memulai puasa itu dari pertengahan Sya'ban. Jadi kalau orang sudah terbiasa puasa dari awal seperti Senin, Kamis, Daud dan lain-lainnya tidak masuk dalam larangan ini. Itu ya. Jadi pertama saya jelaskan secara hadis, jelas hadis yang menjelaskan Rasulullah puasa penuh atau hanya beberapa hari berpuasa lebih kuat. Itu jelas. Sehingga Imam Ahmad mengingkari hadis Tirmizi. Yang kedua, ya, sekalipun hadis ini ya dibela oleh Imam Tirmizi ya dan mengatakan itu diamalkan, itu ditakwil ya, difahami bukan mutlak ya. Kalau udah pertengahan berhenti Senin Kamis enggak, itu bagi orang yang dia sengaja mulainya dari pertengahan. Iya, udah biasa. Tidak. Baik, ada lagi? Ya udah Senin Kamis tiba-tiba idzan tasafa Sya'ban dia bilang, udah hadis Sya'ban enggak boleh puasa." Ada hadis lain yang lebih sahih. Ya. Terus berpuasa